Oke, oke. Kalau dalam nomenklatur pesantren itu ada satu makalah ulama, kaifa yastaqimul dhillu wal audu a'waj gitu. Oke. Gimana mungkin sebuah bayangan bisa menjadi lurus kalau tiangnya itu bengkok? Seperti halnya bagaimana masyarakat atau kita sebagai generasi bangsa ke depan bisa menjadi baik, menjadi bagus kalau cerminan pemimpin kita, ya sekarang kita bisa lihat betapa banyaknya hal-hal yang dianggap lumrah padahal itu nir etik lah kita. Itu menjadi kecemasan kita. Ya, ya. Amoral gitu ya. Ya bisa dibilang ke situlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di channel ini. Ini kebetulan alhamdulillah kita sedang berada di Jakarta Selatan, Jaksel, di rooftop lantai atas yang udaranya cukup segar, dan kita mengisi waktu luang kita untuk ngobrol. Ya, nanti akan ada timbal balik, bukan hanya saya bertanya atau Hakim juga mau nanti bertanya, silakan. Tema kita mungkin ingin mengobrolkan tentang yang sedang hangat di media, baik di media sosial maupun media massa, dan juga obrolan di antara teman-teman ya, banyak ya, baik di perkotaan, kaum urban maupun di daerah-daerah juga sedang banyak dibicarakan. Apa kira-kira Mas Hakim? Apa nih tentang Indonesia 2045 Ya, Indonesia emas gitu ya. harapannya? Nah, harapannya dan sebenarnya apa yang dimaksud dengan Indonesia emas gitu ya? Bukankah Indonesia ya Indonesia saja, emas ya emas saja gitu. Lah kenapa kok dua kata ini digabungkan, Indonesia emas? Ada apa dengan Indonesia dan ada apa dengan emas? Apakah harganya semakin melonjak atau bagaimana? Nah, sebagai mukadimah ini kebetulan saya menemukan sebuah artikel yang cukup menarik ya, tentang Indonesia emas. Ini ada di laduni.id. Judulnya Jalan Terjal Generasi Bangsa Menuju 2045, antara Indonesia emas dan Indonesia cemas. Jalan terjal generasi bangsa menuju 2045 antara Indonesia emas dan Indonesia cemas dikutip dari website laduni.id, Rabu 30 Oktober 2024. Artikel ini menggambarkan dua kemungkinan masa depan Indonesia pada 2045. Indonesia yang maju dan sejahtera, Indonesia emas, atau yang diwarnai tantangan dan kecemasan, Indonesia cemas. Keberhasilan mencapai visi Indonesia emas sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti pemanfaatan bonus demografi, kualitas pendidikan, pengembangan sektor ekonomi produktif, serta penanganan ketimpangan sosial dan lingkungan hidup. Bonus demografi yang akan terjadi pada 2030 sampai 2040 jika dimanfaatkan dengan baik melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Namun, rendahnya rata-rata lama sekolah dan kurangnya investasi pada riset serta inovasi mengancam daya saing Indonesia di masa depan. Di sisi ekonomi, Indonesia masih bergantung pada sektor primer, yang perlu dialihkan ke sektor bernilai tambah tinggi agar lebih kompetitif. Kesenjangan sosial dan ekonomi juga menjadi tantangan utama yang berisiko menimbulkan ketidakstabilan sosial. Selain itu, pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan meningkatkan ancaman bencana alam, terutama di tengah perubahan iklim yang rentan bagi kawasan pesisir.
Dalam menghadapi 2045, Indonesia perlu mengambil langkah realistis dan menyeluruh untuk mengatasi tantangan ini. Dengan upaya kolektif dari pemerintah dan masyarakat, impian Indonesia Emas dapat diwujudkan. Namun, jika tantangan-tantangan ini tidak ditangani serius, skenario Indonesia Cemas akan menjadi kenyataan. Agak diksinya dipermainkan ya, antara cemas dan emas. Kalau emas tanpa C, kalau cemas tinggal tambah C, cuma konotasi mananya berbeda sekali. Dan sebenarnya kalau mau dikritis ini, emas dengan cemas kan beda. Emas itu kan kata benda, ya kan? Sementara cemas itu kan sifat. Nah, kalau memang mau digabungkan atau di head to head kan, itu antara kata benda dengan kata benda, kata sifat dengan kata sifat. Emas apa batu itu ya? Itu malah lebih menarik. Cuma memang rimanya nggak dapat. Tapi diksi ini sudah banyak yang menulis juga ya. Nah, kebetulan sore hari ini saya bersama Mas Hakim yang menulis artikel ini. Nanti teman-teman bisa membaca juga di laduni.id. Jalan terjal generasi bangsa menuju 2045 antara Indonesia Emas dan Indonesia Cemas. Nah, mungkin Mas Hakim bisa memberikan mukadimah lah atau spill lah. Ini apa? Tulisan ini menyoroti apa dan bagaimana opini Mas Hakim terhadap Indonesia Emas ini? Monggo Mas. Ya, makasih sebelumnya Mas Atung udah mampir di rooftopnya Laduni ya. Terkait dengan Indonesia Emas itu sebenarnya karena di 2045 kita akan sampai pada 1 abad Indonesia, kemerdekaan Indonesia, 100 tahun itu. Jadi 100 tahun itu diharapkan Indonesia benar-benar maju sehingga kemudian digambarkan sebagai emas yang benar-benar berharga gitu. 1 abad ini ya, 100 tahun. 100 tahun kemerdekaan Indonesia gitu. Meskipun sebenarnya Indonesia bukannya ada baru tahun 1945 sudah ya. Sebelumnya juga sudah Indonesia mestinya. Ya. Tapi karena nomenklatur Indonesia itu diakui 1945 oleh dunia ya, karena itu menjadi patokan sehingga hitungannya dari 1945 sampai 2045 itu kita akan sampai pada tahun ke-100 kemerdekaan Indonesia. Sehingga itu diharapkan, ini sebenarnya sebagai harapan Indonesia Emas itu. Tapi dalam harapan itu juga ada satu kecemasan melihat konteks saat ini dan perkembangan yang ada di dalam masyarakat, khususnya untuk generasi muda gitu. Dalam hal apanya nih? Banyak hal. Makanya di situ dalam tulisan saya di Indonesia Emas itu, jalan terjal generasi bangsa menuju Indonesia Emas itu menuju 2045 antara emas dan cemas. Ya, emas itu adalah harapan, cemas itu sebagai sebuah preventif ya. Tetap ada semacam kekhawatiran untuk memasuki tahun ke-100 kemerdekaan Indonesia gitu. Karena tantangan ke depan pasti akan jauh lebih berat, lebih banyak, khususnya terkait dengan ekonomi dan pendidikan di Indonesia. Melihat sekarang bagaimana banyak kasus yang mengenai para pemimpin kita. Soalnya pemimpin itu kan sebagai cerminan generasi bangsa. Kalau generasi bangsa itu mempunyai cerminan yang tidak baik, ya kedepannya menjadi cemas. Kalau dalam nomenklatur pesantren itu ada satu makalah ulama, kaifa yastaqimu dhillu wal audu a'waj gitu. Gimana mungkin sebuah bayangan bisa menjadi lurus kalau tiangnya itu bengkok? Seperti halnya bagaimana masyarakat atau kita sebagai generasi bangsa ke depan bisa menjadi baik, menjadi bagus kalau cerminan pemimpin kita ya sekarang kita bisa lihat betapa banyaknya hal-hal yang dianggap lumrah padahal itu nir etik lah kita. Itu menjadi kecemasan kita. Amoral gitu ya. Ya bisa dibilang ke situlah.
Ya, tadi menarik ada preventif ya, tentang kenapa harus dimunculin cemasnya ini. Iya. Biar kita tidak mungkin ya, biar tidak terlalu optimistis ya, tetapi ada beberapa challenging ya, tantangan yang perlu kita siapkan juga gitu ya. Iya. Nah. Biar inilah apa namanya antara seimbang Oke, antara oke. harapan dan kekhawatiran itu. Nah, tadi kan Mas Hakim lebih menyoroti tentang sikap pemimpin misalnya. Itu kan cemas lah ya. Iya, Misalnya ada beberapa tokoh politik yang awalnya kita bangga-banggakan, tapi kemudian akhirnya naudzubillah dia sampai pakai rompi oranye gitu kan. Dan itu sekarang mirisnya dianggap lumrah, apalagi oleh generasi generasi Z. Ya, ya, ya. Itu yang menjadi kecemasan kita. Sesuatu yang mestinya menjadi pandangan yang prihatin, Ya. itu dianggap biasa karena udah saking seringnya. Ini yang menjadi kecemasan Iya. kita ke depan. Nah, Itu. masuk ke situ sebenarnya ada juga nih beberapa fenomena ya, misalkan ya, seorang baru dilantik sebagai pejabat, gitu. Entah itu menteri atau wakil menteri atau siapapun lah ya. Nah, tapi kemudian banyak sekali orang-orang yang mengucapkan selamat dengan begitu saja dan punya anggapan bahwa wah, dengan adanya orang dekat gue masuk ke struktural pemerintahan, gue bisa jadi mulus juga nih. Gue bisa menjadi bagian dari lingkaran mereka. Nah, ini kan sebenarnya kan juga sebuah kecemasan ya, bahwa ketika seseorang itu dilantik menjadi pemimpin, itu sebuah adalah amanah berat. Bagaimana kita sebagai keluarganya atau orang dekatnya atau siapapun lah itu, kita perlu menjaga integritas dia. Misalnya di keluarga kita tahu bahwa beliau ini orang yang baik, yang bersih dan lurus. Tapi ketika di dunia pemerintahan seperti itu tuh sulit gitu loh. Oke lah dia soleh. Ketika masuk ke sana dengan berbagai macam birokrasi dan iklimnya sudah terbentuk seperti itu kan mengkhawatirkan. Tiba-tiba entah itu dijebak atau bahkan dia sendiri bermain. Nah, itu kan perlu ada persiapan gitu ya. Nah, misalnya Mas Hakim sendiri bagaimana melihat itu? Oke, sebenarnya gini bro, saya itu dulu sangat tertarik sekali dengan jargon revolusi mental Oke. dari Presiden Joko Widodo. Ya. Joko Widodo sangat bagus sekali itu. Oke. Revolusi mental diharapkan bisa memperbaiki karakter, ya, etika, bisa menjaga etika para pemimpin itu yang tentunya tadi seperti yang saya sampaikan menjadi cerminan untuk rakyat kita, untuk bangsa Indonesia gitu loh. Tapi semakin kesini sepertinya itu hanya omong kosong, bullshit gitu. Revolusi mental menjadi hanya sekedar bualan, padahal itu sangat krusial ya untuk membangun integritas seorang pemimpin yang tentunya itu akan menjadi inspirasi dari generasi bangsa gitu, khususnya untuk generasi milenial, generasi Gen Z dan seterusnya gitu. Tapi mirisnya ya seperti sekarang kita tahu keadaannya menjadi mencemaskan gitu. Ya, jadi berarti revolusi mental itu hanya terbatas pada jargon dan slogan, tetapi sekarang terbukti begitu. Empirisnya sekarang belum. terbukti begitu. Kalau dulu kan sebelum pemilihan Jokowi gitu ada program revolusi mental itu kan mempunyai daya tarik ya. Dan itu ada harapan di situ. Tapi whatever ya, Indonesia tetap punya harapan gitu. Khususnya untuk para tokoh yang punya idealisme yang bagus, khususnya juga dari teman-teman lulusan pesantren, yang mana di dalam pesantren juga benar-benar ditempa sedemikian rupa untuk menyiapkan mental ke depan sebagai pemimpin tentunya gitu. Jadi tetap ada harapan, tapi ya tadi tetap ada kecemasan juga, kekhawatiran ke depan.
membahas tentang emas ya. Tadi kan lebih kepada kecemasan yang Tapi, emasnya- ntar, bro. Iya, gimana? Ntar dulu, gue mau disclaimer ya. Sebenarnya bukan berarti gue ngomongin kayak gini tuh juga sebagai expert ya, enggak juga. Tapi itu Iya, enggak lah. atas dasar Suara rakyat.